Nah, untuk BBB, jika teman-teman sudah punya ya, beli di area bawah, boleh hold terlebih dahulu, boleh-boleh saja dengan target area resisten. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan membahas yang pertama dari IHSG terlebih dahulu. Seperti biasa untuk kali ini, IHSG pada pembukaan di sesi 2 ini bergerak menguat ya, dengan penguatan yang memang cukup signifikan. Juga dari bursa Asia lainnya juga ikut serta menguat. Nah, asing juga di sini masih mencatatkan net buy pada saham-saham big caps nih, terutama dari saham Bank BBCA sendiri yang hari ini memang sangat tinggi juga ya, diborong oleh asing. Nah, di sini juga untuk beberapa pekan ke depan kita masih akan melihat nih untuk pergerakan dari IHSG seperti apa, apakah memang masih akan menembus ke level psikologi 7.000 atau tidak ya. Nah, ini kita akan lihat seperti apa. Nah, kemudian juga di sini masih ada berita dari secara global, yaitu hasil dari FOMC meeting ya, The Fed yang memang akan yang telah dilaksanakan nih, yang memang pada tanggal 15 sampai 16 Maret. Ini kita lihat nih bagaimana hasilnya, apakah memang kenaikan suku bunga ini berapa poinnya, misalkan kenaikan dari 25 basis poin atau 50 basis poin. Nah, kita masih menunggu nih kabar beritanya yang memang benar, yang memang sudah diputuskan. Tapi kita langsung saja menganalisis dari IHSG seperti apa ya. Untuk kali ini IHSG ini naik ya, ditutup menguat sebesar 1,07%. Nah, angka tutupan closingannya ada di 6.992. Nah, hari ini menguji high-nya di area 6.092 ini masih dekat dengan area resisten yang ada di 6996. Ini adalah level all time high dari IHSG-nya sendiri. Nah, hari ini IHSG bagus ya. Kemarin ditutup merah, namun hari ini hijau, dan ini cukup bagus, tidak membentuk lower low-nya, sehingga ini jadi adanya swing-nya. Nah, ini menjadi swing high-nya kembali nih untuk IHSG sendiri. Jadi ini masih cukup oke juga. Nah, untuk IHSG diperkirakan esok masih bisa menguat ya, menguji area resisten di 6.996 sampai di area psikologi 7.000-nya. Nah, apakah sudah bisa ditembus atau belum? Nah, kita lihat saja besok pergerakannya seperti apa. Nah, untuk support sendiri dari IHSG ada di mana? Untuk supportnya ada di 6.927 ya. Di garis ini adalah garis level supportnya sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini, dan ini untuk IHSG. Nah, kita langsung saja nih ke saham-saham yang memang masih cukup oke ya untuk bisa dilirik juga. Salah satunya dari Bank BBRI. Ya, BBRI kita lihat hari ini perdagangan naik sebesar 0,9% ya. Tutupan closingannya ada di 4.650. Ini masih cukup oke. Nah, beberapa hari sebelumnya saya sudah membahas dari Bank BBRI dari tanggal sini ya, dari tanggal 14, dan ini selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan juga dan masih menghold saham-saham BBRI ini. Nah, untuk BBRI bagaimana nih? Kondisinya seperti apa? Nah, kita lihat untuk level resistennya masih ada di 4.720. Ini sebagai area level resisten, ini masih cukup bagus ya. Ini sudah mengalami penguatan selama 4 hari berturut-turut untuk BBRI-nya. Jadi teman-teman masih bisa untuk mengkoleksinya untuk saham Bank BBRI untuk jangka panjang, ini boleh-boleh saja. Nah, untuk level supportnya ada di mana? Untuk level support dari Bank BBRI sendiri, kita ambil dari area level BB Bollinger Band tengahnya yang ada di sini, yaitu ada di angka 4.510. Nah, ini sebagai area support untuk BBRI-nya sendiri. Bagi teman-teman yang memang sudah punya ya dari harga bawah, bahkan mungkin dari area sini, di bawah sini, ini untuk rekomendasi dari BBRI ini boleh saja untuk di hold. Untuk investasi jangka panjang ini cukup menarik juga. Dan untuk bagi teman-teman yang memang belum punya,
Kalau memang mau menunggu untuk area koreksian, ya tunggu saja di dekat area 4.510 yang ada di sini. Kalau memang untuk menunggu ya, kalau memang teman-teman ingin menunggu area koreksian, karena memang ini 4 hari berturut-turut sudah naik, belum adanya koreksi. Nah, ini untuk BBRI-nya sendiri. Silakan untuk support dan resistennya dicatat ya, teman-teman. Untuk secara volume juga hari ini cukup tinggi ya. Ini di atas rata-rata. Kemudian stokastik dan RSI di sini menuju up ya. Ini memang sudah naik dan ini masih boleh nih ada kenaikannya dan masih cukup untuk bisa melanjutkan kenaikannya dengan target area di 4.720-nya. Kalau teman-teman mau spekulatif buy untuk sekarang juga ya boleh-boleh saja. Nanti belinya jangan all in terlebih dahulu. Kalau memang teman-teman suka untuk saham big caps ya, terutama untuk investasi jangka panjang ya, ini teman-teman boleh mencicil misalkan 10% dulu. Nah, kemudian kalau untuk tunggu koreksinya di 4.510, teman-teman bisa masuk kembali. Nah, itu dengan metodenya DCA ya. Jadi 10%, 10%. Jadi silakan untuk bertahap saja untuk melakukan pembeliannya kalau ingin untuk investasi mendapatkan harga yang murah. Nah, ini untuk BBRI. Nah, kita lihat di sini untuk saham lainnya, yaitu ada saham Bank BMRI. Nah, BMRI kita lihat di sini ya, perdagangan hari ini naik sebesar 2,3% ya. Tutupan closingannya ada di 7.950. Untuk BMRI kita lihat ini adalah saham yang cukup oke juga, secara fundamental masih cukup bagus. Nah, BMRI sendiri rencana akan membagikan dividen. Nah, dividennya cukup tinggi juga ya, teman-teman, sebesar kalau tidak salah 360-an dan cum date-nya di tanggal 18. Nah, ini teman-teman bisa lirik juga nih untuk bagi teman-teman yang memang suka untuk mengejar dividen ya, ini BMRI salah satunya. Nah, untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya ada di 7.950 yang hari ini sudah ditembus dan ini melewati dua resisten sekaligus di 7825 sampai di 7950. Nah, ini untuk BMRI sendiri teman-teman bisa untuk mencatatkan lagi untuk pembeliannya ya. Kalau memang teman-teman suka untuk saham BMRI untuk investasi jangka panjang dengan target resisten ada di 8.125, ini sebagai area resisten dekatnya untuk Bank BMRI-nya sendiri. Nah, biasanya kalau ada dividen dia akan diangkat naik dulu, kemudian ada dividen trap yang mungkin teman-teman sudah familiar. Tapi untuk BMRI dividen trap ini ya pasti ada ya, setiap pembagian dividen biasanya ada dividen trap. Tapi teman-teman kalau memang tidak masalah untuk investasi jangka panjang ya, ini BMRI tidak masalah untuk di hold ya untuk beberapa investasi untuk jangka panjang. Nah, ini BMRI menarik juga. Nah, supportnya sendiri hari ini kita ambil saja ada di area berapa, yaitu ada di area 7.825. Ini sebagai area support untuk BMRI-nya. Jadi ini masih boleh kesempatan untuk trading harian juga boleh saja, tapi disarankan kalau memang teman-teman untuk investasi jangka panjang ini BMRI menarik juga. Nah, ini untuk BMRI secara volume transaksi hari ini kita lihat di sini masih cukup tinggi ya. Ini untuk BMRI-nya. Jadi teman-teman bisa koleksi dan ini di atas rata-rata 2 kali lipatnya untuk BMRI-nya. Nah, ini masih bisa melanjutkan kenaikannya, masih ada potensi. Namun secara stokastik dan RSI di sini sudah adanya menandakan area jenuh belinya. Jadi tetap waspada ketika ada koreksian secara normal-normal saja. Nah, ini untuk BMRI. Bagaimana pergerakan asing untuk saham BMRI sendiri? Kita lihat hari ini untuk BMRI hari ini net sale sebesar 133 miliar ya. Ini cukup banyak juga, teman-teman. Dan untuk broker summary-nya di sini kita lihat ada YUCC, BB, BK juga ya. Di sini adanya distribusi dari CS, kemudian ada CC juga di sini masih distribusi. Namun di sini ada YU juga masih mengakumulasi. Nah, jadi silakan teman-teman, bagi teman-teman yang memang suka untuk saham Bank BMRI untuk koleksi jangka panjang, ini boleh saja untuk dikoleksi atau melakukan cicil belinya ya, dengan target area resisten ada di terdekat di 8.125. Nah, ini untuk saham Bank BMRI-nya.
Nah, kita akan membahas dari saham lainnya nih, yaitu ada saham Arto ya. Kita lihat di sini untuk Arto pergerakan hari ini ya. Hari ini naik sebesar 4,3%, tutupan closingannya ada di 15.650. Nah, ini Arto adanya rebound ya, yaitu di area support yang ada di area 15 ribuan. Nah, bagaimana pergerakan Arto hari ini? Kita lihat untuk esok hari ya. Kemungkinan bisa akan mencapai area resisten atau menguji area resisten yang ada di area 16 ribuan ya. Ini sebagai area potensi untuk resisten dari Arto sendiri untuk jangka pendek. Nah, Arto hari ini rebound ya, keluar dari area garis MA ini, garis MA 200 ya. Teman-teman bisa lihat di sini garis biru adalah garis MA 200. Yang mana garis MA 200 adalah garis psikologi level yang harus ditembus untuk bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Dan dia juga di sini untuk Arto sendiri sudah rebound atau sudah keluar dari area Bollinger Band tengahnya. Ini menandakan adanya potensi penguatan ya untuk melanjutkan kenaikan ini masih cukup oke saja. Nah, dengan target area resisten pendeknya ada di Arto sendiri ada di 16 ribuan yang ada di sini. Ini teman-teman bisa dicatat. Untuk area supportnya ada di mana? Untuk area support dari Arto sendiri ada di 15.420. Ini sebagai area support untuk saham Arto sendiri. Silakan dicatat teman-temannya. Untuk secara volume hari ini masih di bawah rata-rata. Kemudian secara stokastik dan RSI di sini 50-50. Dalam artian ini masih di angka level psikologi 60%-an ya, kurang lebihnya di sini. Namun di sini adanya pembalikan arah nih, atau memang adanya berusaha keluar untuk melanjutkan kenaikan kembali untuk mencapai area golden cross-nya secara garisnya. Nah, ini untuk Artonya sendiri. Silakan teman-teman, kalau belum punya strateginya boleh tunggu area support ada di 14.420-an di area sini ya. Kalau memang dia bisa bertahan di area sini dan menguji area support yang ada di sini, bisa melanjutkan kenaikan untuk potensialnya ada di 16 ribuan yang ada di sini. Jadi silakan dicatat untuk area potensinya di 16.000 dan supportnya ada di 15.420. Nah, bagaimana pergerakan asing kita lihat hari ini? Ya, untuk pergerakan asing hari ini adanya net buy yaitu sebesar 26 juta saja. Ini tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Namun sudah dikoleksi oleh asing dari 3 hari berturut-turut ini, yaitu di net buy dari tanggal 14 ya. Ini bisa kita lihat di sini untuk asingnya sendiri. Dan untuk broker summary-nya di sini ada PD, Z, PLG, kemudian BK ya. Di sini ada PD, kemudian ZP juga masih mengakumulasi ya untuk Artonya sendiri. Jadi silakan teman-teman, bagi teman-teman yang memang suka untuk saham bank digital, salah satunya Arto ini boleh-boleh saja. Namun tetap waspadai karena ada potensial untuk penurunan atau untuk koreksinya ini masih ada juga ya. Untuk tekanan jualnya karena memang secara inflow dari sisi volumenya di sini masih di bawah rata-rata ya untuk hariannya. Jadi ini untuk dari saham Artonya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan menganalisis dari saham BBYB. Nah, ini kita lihat juga BBYB hari ini untuk pergerakan naik sebesar 7,3% ya. Tutupan closingannya ada di 2210. Ini masih kita lihat di sini pergerakannya masih cukup rapi ya, atau masih cukup bagus. Karena apa? Karena memang dia berada di area sini, area 2200 sebagai area pantulannya, benar saja. Dan hari ini dia bertahan kemudian melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk BBYB sendiri supportnya ada di mana? Support sendiri yaitu ada di 2120-an untuk BBYB sendiri. Potensial untuk terdekat ada di 2290 dan untuk potensial selanjutnya ada di 2380. Ini sebagai area potensi untuk resistennya dari BBYB. Silakan dicatat teman-teman untuk potensialnya. Dan untuk secara volume hari ini masih di atas rata-rata, ini masih cukup oke juga. Secara stokastik dan RSI di sini mendekati dengan area level 100 ya, tapi masih cukup untuk bisa melanjutkan kenaikan ya untuk tarikan beberapa kali lagi. Nah, untuk BBYB jika teman-teman sudah punya ya, beli di area bawah,
boleh hold terlebih dahulu, boleh-boleh saja dengan target area resisten di 2380. Tentu saja harus melewati 2290 terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman belum punya, gimana strateginya? Boleh menunggu dekat area correction yang ada di 2200 ya, atau bisa menunggu di 2120 kalau dikasih ya. Kalau memang tidak dikasih, teman-teman boleh spekulatif buy ya, mumpung masih dekat dengan area support, dengan area potensial berikutnya di 2290 dan bisa mencapai di 2380-nya kalau memang bisa ditembus di area 2290 ini. Nah, ini untuk BBYB. Bagaimana untuk pergerakan asing? Kita lihat untuk BBYB-nya hari ini. Ya, hari ini adanya net buy dari asing sendiri yaitu sebesar 38 juta saja. Ini tidak terlalu tinggi namun masih dikoleksi oleh asing dari tanggal 11 Maret ya. Ini untuk BBYB-nya. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada AK, PD, AZ ya. Ini masih adanya untuk distribusi dari ZP juga ya di sini. Kemudian ada PD juga di sini masih mencatatkan akumulasinya juga, namun tidak terlalu tinggi juga karena memang ada buangan juga ya di sini. Nah, kemudian dari AZ juga di sini adanya akumulasi ya, dilihat dari sini karena memang AZ di sini hanya sellernya ini kecil juga ya. Jadi ini kesimpulannya AZ masih mengakumulasi. Nah, silakan dicatat teman-teman untuk area potensial support dan resistennya untuk BBYB sendiri. Nah, ini untuk analisis BBYB. Saham berikutnya kita akan menganalisis dari saham Harum ya. Kita lihat untuk Harum ya. Pergerakan Harum sendiri hari ini naik sebesar 3,5% ya. Tutupan closingannya ada di 10.975 ya. Ini sudah terkoreksi cukup dalam untuk Harum sendiri. Kita lihat masih ada pergerakan atau area reboundnya. Kemarin sudah naik ya. Kemudian hari ini ditutup naik juga, ada di garis MA60-nya. Yang mana garis MA60 ini boleh kita lihat adalah sebagai adanya indikasi untuk bisa melanjutkan kenaikan. Yaitu di 10.760 ya, di garis ungu ini adalah garis area MA60-nya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memang belum punya, ini untuk spekulatif buy untuk Harum ini boleh saja nih untuk esok hari, perdagangan esok hari. Untuk area potensial dari Harum sendiri ada di mana? Untuk area potensial dari Harum sendiri ada di 11.850. Ini sebagai area potensial untuk Harumnya. Bagi teman-teman yang memang belum punya, boleh besok hari untuk mengambil entry ya, untuk posisinya untuk buy ya, untuk pencicil saja teman-teman. Dan ini untuk strateginya hanya untuk trading jangka pendek saja untuk Harumnya sendiri. Nah, secara volume transaksi ini di bawah rata-rata ya, namun secara stokastik dan RSI-nya di sini menandakan dia adanya golden cross. Nah, golden cross di sini tanda-tanda dia bisa melanjutkan kenaikannya atau melanjutkan kenaikannya. Jadi silakan dicatat. Supportnya ada di 10.760-an ya. Kita ambil saja dari garis MA 60-an. Kalau teman-teman memang sudah punya, ini boleh hold terlebih dahulu ya. Kalau belum punya, teman-teman bisa untuk wait and see esok hari spekulatif buy-nya di dekat dengan area 10.760-an ya. Ini untuk Harum sendiri. Untuk trading ini boleh-boleh saja nih untuk pergerakan Harum. Kalau memang esok masih kuat ya, ada volumenya dan bisa melanjutkan kenaikan, ini potensial untuk di 11.850-an ya. Ini untuk Harum sendiri. Nah, bagaimana pergerakan asing kita lihat? Ya, hari ini Harum mencatatkan net sale sebesar 13.000 ya, 13,5. Ini tidak terlalu tinggi juga ya untuk net sale ya. Tapi 2 hari di sini di net sale meskipun mengalami kenaikan ya. Di sini asing masih wait and see juga sebenarnya karena memang hasil dari FOMC meeting ini belum terlaksana juga. Nah, untuk broker summary-nya kita lihat di sini ada YP, kemudian CC, AK, PD ya. Di sini untuk AK sendiri kita lihat adanya akumulasi. Nah, ini tidak terlalu tinggi juga untuk sellernya. Jadi untuk kesimpulannya dari Harum sendiri ini wait and see untuk bisa melakukan pembelian dekat dengan area
di support ya yang ada di 10.760-an ya. Strateginya silakan teman-teman untuk mencicil saja ya, jangan all in ya untuk Harum sendiri. Dengan potensial areanya ada di 11.850. Nah, ini untuk Harum sendiri. Nah, untuk saham berikutnya kita akan menganalisis dari saham Adro. Ya, Adro sendiri kita lihat hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 4,1%. Tutupan closingannya ada di 2.820. Ini Adaro ini membentuk adanya pantulan ya atau rebound di sini ya. Memang kita bisa lihat ini adanya swing ya, swing high, dan dia bertahan di area garis support yang ada di 2.650-an. Ini cukup oke nih ya sebagai area support atau sebagai area entryan. Nah, kalau teman-teman hari ini sudah masuk di area Adro ya, ada di bawah sini, ini boleh hold terlebih dahulu ya. Dengan area target potensial untuk resistennya ada di area 3050 ya. Ini sebagai area breakout-nya juga. Kalau memang dia bisa kuat untuk melanjutkan kenaikan di 2885 ini adalah resisten pendeknya, bisa mencapai area potensi di 3000-an atau psikologis 3050 yang ada di sini. Secara volume hari ini di bawah rata-rata sebenarnya, namun candlenya naik dan ini secara stokastik juga di sini, yaitu sudah menandakan adanya jenuh jual ya di area bawah sini bottomnya, dan ini ada tanda-tanda untuk reversal atau naik ya. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah garis stokastik dan RSI-nya. Jadi kesimpulan kalau esok ada kenaikan, ini ada terjadi crossing atau adanya terjadi area golden cross untuk Adaro sendiri. Silakan dicermati untuk perdagangan esok hari. Kalau memang teman-teman mau untuk spekulatif buy ya dekat dengan area support di 2650, ya tunggu saja dekat area koreksian yang ada di sini. Tapi kalau memang besok langsung lanjutin kenaikan, teman-teman boleh untuk masuk ya dengan bertahap, jangan all in sekali lagi ya. Dan disclaimer on untuk Adaro juga. Nah, ini untuk Adaro. Bagaimana pergerakan asing kita lihat hari ini untuk Adaro sendiri? Ya, untuk asing dari Adaro sendiri bagaimana? Hari ini terjadi net buy ya sebesar 1,5 saja, ini tidak terlalu tinggi juga. Dan untuk broker summary-nya hari ini ada AK, KZ, YP, kemudian PD juga di sini. Ini adanya akumulasi dari KZ ya, teman-teman bisa dilihat. Ini juga ada PD juga ini melakukan pembelian ya. Memang di sini adanya seller tapi tidak terlalu tinggi juga. Tapi adanya akumulasi dari KZ ini masih cukup oke juga ya. Ini untuk Adaro-nya sendiri. Silakan catat teman-teman untuk support dan resistennya untuk Adaro sendiri. Nah, ini untuk Adaro. Untuk saham berikutnya kita akan menganalisis dari saham Indi. Indi sendiri hari ini kita lihat adanya kenaikan ya sebesar 4,2% untuk Indinya sendiri. Bagaimana pergerakan secara analisis teknikal kita lihat untuk closingan dari Indi yaitu naik sebesar 4,2% dan tutupan closingannya ada di 2230 ya, ini masih cukup oke saja. Untuk Indi sendiri adanya rebound yaitu ada di potensi kenaikannya atau di support kuatnya ada di psikologi 2070 atau di psikologi 2080 ya. Ini sebagai area support. Kita ambil dari mana? Ambil dari garis Bollinger Band tengah yang ada di sini. Jadi silakan teman-teman catat untuk area supportnya ada di 2080 atau 2077 yang ada di sini. Dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resisten dari Indi sendiri ada di 2330 ya, dengan target poinnya ada di sini. Jadi silakan catat dengan dengan melihat candlenya seperti ini kemungkinan esok juga akan bisa melanjutkan kenaikannya, namun tidak terlalu tinggi. Dan teman-teman untuk Indi sendiri adalah untuk spekulatif buy untuk esok hari dan strateginya untuk trading saja. Dan untuk volume juga hari ini masih di bawah rata-rata sebenarnya ya. Dan untuk stokastik di sini adanya tanda-tanda untuk melanjutkan kenaikan juga ya. Di sini adanya reversal dan benar saja secara garis RSI dan stokastik ini menuju ke atas. Jadi boleh wait and see untuk esok hari kalau Indi
kuat ya di area sininya dan bisa menembus di 2230-nya sebagai area resisten yang ada di sini. Jadi teman-teman boleh untuk spekulatif buy untuk esok hari kalau bisa melanjutkan kenaikan dengan target pendeknya ada di 2330. Kalau dia jebol dari sini, dia bisa melanjutkan kenaikan ke atas ya, ini cukup bagus juga ya untuk indinya sendiri. Jadi silakan catat untuk support dan resistennya. Nah, untuk saham berikutnya ada saham ADMR. Ya, ADMR hari ini naik sebesar 4,3% ya. Tutupan closingannya ada di 16.695 ya. Ini cukup oke. Dan secara support dan resisten kita lihat untuk ADMR sendiri sebenarnya ini pergerakannya sideways ya. Ini sangat bagus juga ya. Ini masih dalam area konsolidasi sebelum dia adanya breakout. Nah, kalau dia di area sideways seperti ini bisa menandakan adanya akumulasi juga ya. Secara volume di sini ini cukup tinggi juga ya. Kemudian hari ini juga ada akumulasi juga. Dan untuk esok hari kalau memang bisa melanjutkan kenaikan, ini bisa menguji area resisten ada di 1835 yang ada di sini. Kalau memang dia bisa breakout dari 1835 ini sebagai area all time high-nya, sangat cakep ya, dia bisa melanjutkan kenaikannya untuk bisa rally kembali ya. Seperti ini teman-teman bisa dilihat atau dilirik, ini adalah area konsolidasi. Ketika dia keluar dari area sini, dia akan melanjutkan kenaikannya. Dan begitu juga sama untuk ADMR seperti ini. Kalau dia keluar dari area sini, area resisten 1835-nya, dia akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya untuk melanjutkan rally-nya kembali. Nah, secara volume hari ini cukup di atas rata-rata ya, namun sedikit di sini. Dan secara stokastik RSI-nya di sini menandakan adanya kenaikan ya. Dan ini kalau esok hari adanya naik lagi, ini bisa akan berpotensi untuk golden cross ya. Ada crossing dari garis stokastik dan RSI-nya di sini. Jadi ini untuk ADMR. Silakan dicatat support dan resistennya teman-teman ya.